Kita mulai ya. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullah ala kulli ni'amihi allati an'amana bi ni'matin katsirah, ni'matin la tuhsuha wa min a'zami ni'mah hiya ni'matul Islam wa ni'matul iman, ni'matul sihah wa ni'matul farah alladhi katsirun minan nas la yashkuruha كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولذلك علينا أن نشكر هذه النعمة لكي يزداد النعمة، لأن إذا كنتم تشكرون فالنعمة سيكون مزيد كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله ففي هذه الليلة نستطيع أن نستمر درسنا في درس دروس اللغة العربية لغوي ناتجنا بها. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن إن وأن في المضارع. فهمتم؟ Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang inna dan anna ya. Bedanya kalau antum lihat di halaman 88 itu dijelaskan di dalam kurung bahwasanya fi awal jumlah itu pakainya inna, atau ba'da qala atau yaqulu itu juga pakainya inna. Tapi kalau ba'da setelah af'al fi'il-fi'il yang lainnya maka pakainya inna, atau di tengah-tengah pakainya anak ya. Setelah fi'il-fi'il yang lainnya pakainya anak, atau di tengah-tengah jumlah pakainya anak. Tapi kalau qala ya, setelah qala atau di depan kalimat maka pakainya inna, seperti itu. Dan inna dan anak itu memansubkan isim, masukkan isim. Maka sudah isim yang biasa, bukan dhamir ya, lihat maksudnya. Dan kemarin sudah kita selesaikan ya. Sudah selesai sampai nomor 14 kemarin ya. Iya, sudah. Berarti kita sekarang lanjut. Tinggal sisa-sisa saja ini. Sisa latihan yaitu terakhir latihan 7 tentang nama-nama hari. Hadi asma'u ayyamin. Hadi asma'ul ayyamil usbu'i. Ini adalah diantara nama-nama hari dalam satu pekan. Hadi asma'u ayyamil usbu'i. Asma jama dari isim, nama-nama, ayyam hari-hari, al-usbu' dalam satu pekan. Ada yaumu sabti, hari Sabtu. Ada yaumul ahadi, hari Ahad. Yaumul isnaini, yaumus sulasai. Selasa itu bahasa Arabnya sulasai. Sulasai. Selanjutnya hari Rabu, bahasa Arabnya arbi'ai. Yaumul arbi'ai. Hari Kamis, Yaumul Khamis. Ya, bisa jadi Kamis itu berasal di bahasa Arab ya. Kamis itu sendiri bisa dari bahasa Arab.
Sebagaimana Selasa, Senin, Senin ya. Senin, Senin, Selasa, Selasa. Arbi'a, Rabu, Kamis, Khamis. Khamis, Yaumul Khamis. Kemudian ada Yaumul Jumu'ati. Yaumul Jumu'ati. Dan yaum sendiri ya. Kalau isimnya menjadi isim yang biasa, ya, yaum, ya dia marfu ya. Tapi kalau jadi dzaraf, ya, maka dia mansub. Dan kalau ada huruf jar di depannya, terkadang dia juga majrur. Fi yaumil khamis, fi yaumil ahad. Jadi sebenarnya berubah-ubah dia. Yaum itu bisa berubah-ubah ya. Tergantung kedudukannya. Tergantung kedudukannya. Jadi kalau jadi zorof ya maka dia masuk yauma. Yauma. Yang membedakan apa? Kapan dia masuk, kapan dia marfu. Biasanya di itu kali itu kayak ada kata depan setiap itu bukan ting itu mas dulu ya. Apa ya? Zorof itu kan secara makna adalah kata keterangan ya. Kata keterangan waktu. Zorof. Dia biasanya khusus. Jadi waktu khusus seperti Zahabtu ilal madinati ilal madinati yaumal ahadi. Yauma itu yauma karena di situ dia khusus menunjukkan keterangan waktu khusus. Maka dia jadi zorof. Kalau yang menjadi isim yang biasa itu biasanya ketika kita menunjuk ya, ketika kita ini hari apa? Hada yaumul khamis. Hada yaumul jum'ati. Nah, itu bedanya di situ. Jadi isim yang biasa, jadi nama hari biasa ya. Ini hari Kamis, ini hari Ahad, maka itu tidak menjadi zorof. Kalau zorof biasanya zahabtu ila Makkah yaumul isnain, yaumal isnain ya, yauma di situ yauma. Seperti itu. Bedanya gitu. Kalau yang isim-isim biasa ya hada yaumul khamis, hada yaumul ahad, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Pelan-pelan jauh. Ada yang tanyakan tentang hari ini? Kalau hari ini majrur semua apa tergantung kata di depannya juga Ustaz? Hari ini Enggak, maksudnya hari ini kan ini majrur semua ya. Apa sebagai mudhofun ilaih atau mungkin bisa mansub atau mungkin bisa marfu? kalau kita lihat itu polanya adalah pola mudhof ilaih, maka nama-nama harinya menjadi majrur. Yang berubah-ubah itu yang yauma, yaumu, yauma, yaumi. Nah, adapun nama-namanya maka dia majrur karena polanya pola mudhofun ilaih. Maka sabti
al-ahadi, al-isnaini, dan seterusnya itu menjadi mudhafun ilaih, maka dia majrur seperti itu. Berarti bisa jadi marfu juga atau mungkin mansub juga. Yang mana? Yang nama-nama harinya ini. Kalau polanya yaumu sabti mudhaf ilaih, maka dia ya tetap akan selalu majrur karena mudhaf ilaih. Yang berubah itu yaumnya, yaumunya, yaumu, Yaumunya ya. yauma, yaumi. Ya. Adapun nama-namanya karena polanya pola mudhaf ilaih, ya maka ya sabti ya tetap sabti, ahadi, isnaini, sulasai, arbi'i, seperti itu. Dia akan tetap menjadi mudhaf ilaih, maka dia mudhaf ilaih ya majrur seperti itu. Apa tidak bisa berdiri sendiri, selalu pasangan sama yaumu untuk hari-harinya. Iya biasanya iya, bergandengan dengan yaum. Mungkin ada seperti nama surat Al-Jum'ah, surat Al-Jum'ah. Rasul soalnya butuh nilai kalau namanya gitu kan. Nah ya, di situ pun ternyata tetap mudhaf ilaih ya. Suratul Jumu'ati ya. Ya, kalau dia selama menjadi mudhaf ilaih ya berarti ya tetap dia akan menjadi majrur. Nah, cukup jelas kira-kira? Wadain soalnya? Insyaallah. Ya mungkin memang agak membingungkan sih yaumnya. Yaumu, kadang yauma, kapan dia yaumu, kapan dia yauma. Itu yang kadang agak-agak membingungkan ketika di sebuah jumlah ya, sebuah kalimat. Tapi insya Allah mudah sebenarnya. Kalau dia menunjukkan waktu ya dia ya zorof lah, zorof. Jadi kalau sedang membicarakan tentang hari-hari, ya berarti dia isim yang biasa seperti ini kan. Yaumu sabti ya. Membicarakan tentang nama-nama hari, berarti ya marfu biasa. Yaumu sabti, yaumul ahad. Jadi kalau nanti dia menjadi zorof, ya, keterangan waktu. Dhahaba Muhammadun yaumal ahad. Yauma di situ dari zorof, maka dia mansub. Itu aja kadang harus sering-sering sering ketemu. Nanti kalau sudah sering ketemu insya Allah paham sendiri. Nah, cukup tentang hari-hari. Cukup. Ya. Berarti selesai sudah tentang bab 12 ini. Nah, ini latihan terakhir. Tinggal terakhir itu kalimah jadidah. Al-kalimatu al-jadidatu. Yang pertama, dawaun. Jamaknya adwiyatun. Likuli da'in dawaun. Apa? Obat. Setiap itu kan. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Ada juga nama sebuah kitab, ada wadawa apa? Tahu kitabnya tapi belum pernah. Ada wadawa karya Imam Ibnul Qayyim. Ada wadawa penyakit dan obatnya. Isinya adalah tentang penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Itu bagus itu. Ada wadawa. Sudah ada terjemahannya kalau nggak salah.
tebel, lumayan tebel. Dan di situ tentang ya macam-macam penyakit hati dari syirik, dari hasad, bahkan termasuk di situ penyakit hati cinta yang berlebihan, itu juga termasuk penyakit hati. Dawa ya, obat. Selanjutnya wajibatun. Bukan. Iya, wajibat Itu tugas. wajibat. Itu sebenarnya bentuk jamak muannas salim bukan sih Ustaz? Iya, Wajibat. dari kata wajibatun. Wajibat jamak dia. Terkadang juga wajibul manzili. Wajibul manzili apa? Wajib. Manzili. Tugas rumah ya. Iya, pekerjaan rumah. Manzil. Manzil dari kata nuzul ya, dari kata nazala yanzilu. Manzil itu rumah. Wajibul manzil. Di sini gitu. Bahasa saya pekerjaan rumah, PR. Wajibul manzil. Wajibat, tugas-tugas. Nah, selanjutnya jarun, jamaknya jironun. Jar yang ada di hadis itu ya. Hadis Arba'in Nawawi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Merasa yang beriman pada Allah dan akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Ya. Jarun, tetangga. Jamaknya jiron. Makanya ada istilah negeri jiran, negeri tetangga. Selanjutnya tilmizun. Jamaknya talamizat. Ini bedanya dengan tolibun itu apa Ustaz? Kalau tolibun itu lebih kepada seringnya mahasiswa. Untuk tolibun itu biasanya untuk mahasiswa. Pelajar, menuntut ilmu, mahasiswa. Kalau tilmid itu biasanya untuk yang SD, SMP. Tilmid, murid. Jadi tolib itu lebih kepada mahasiswa, penuntut ilmu. Kalau tilmid itu lebih di bawahnya, murid. Jadi bermakna tilmid. Tilmid bisa juga kita katakan saya muridnya Ustadz itu ya, makanya tilmid. Ana tilmidu Ustadz Fulan. Saya muridnya. Nah, itu. Jadi murid. Kalau tilmid murid. Kalau tolib kan, tolib lebih kepada penuntut ilmu. Tolibul ilmu. Jadi tidak bisa kita katakan ana tolib hada Ustadz. Nggak cocok. Lebih cocoknya tilmid. Jadi tilmid itu bermakna murid. Lebih kepada murid. Adapun tolib itu penuntut ilmu yang umum. Tolibul ilmu, penuntut ilmu. Kadang juga tolib, bisa juga mahasiswa, tolib. Makanya Syekh Albani mengatakan, saya sebenarnya seorang penuntut ilmu ya. Ana tolibul ilmi. Sekelas Syekh Albani mengatakan tolibul ilmi. Dia masih penuntut ilmu. Jadi lebih umum untuk tolib itu lebih umum kepada penuntut ilmu yang belajar. Adapun tilmid itu murid. Makanya bisa katakan, ana tilmid hada Ustadz. Saya muridnya Ustadz ini. Ana tilmid Ustadz Fulan. Itu bisa gitu.
Berarti rumit lebih ke murid secara formal mungkin SD. Bermakna murid itu tilmid. Kalau tolib itu penuntut ilmu atau pelajar. Siswa. Untuk jamaknya ini ada dua nih. Talamidatun bisa, talamidun juga bisa. Talamidun. Jamaknya tilmidun, terkadang juga talamidu. Talamidun. Talamidatun. Bisa. Talamidun, ininya pendek gitu, cuma tidak pakai tak marfutoh saja. Iya, kayaknya panjang kalau nggak salah. Talamidu. Coba nanti bisa dicari di kamus. Kayaknya ada dua. Talamidu. Selanjutnya tilmidatun yang muannasnya. Tilmidatun muannasnya jamaknya ini jamak muannas salim ya biasa. Tilmidatun. Selanjutnya rokmun. Rokmun jamaknya arkomun. Mana rokmun? Nomor. Rokmu hatif. Apa kemarin? Rokmu hatif. Nomor hadis. Nomor hadis. Hatif mana telepon. Setelahnya itu. Hatifun telepon. Hatifun itu telepon. Kalau HP itu biasanya jawal. Jawalun. Jawalun. Itu HP. Jawalun. Kalau hatif itu telepon. Rokmul hatif. Rokmul hatif. Nomor telepon. Rokmul jawal. Nomor HP. Biasanya yang kita pakai dulu HP itu jawal. Jawalun. HP. Kalau nomor rokmun sama adat itu berarti beda. Adat itu bilangan. Kalau rokmun itu nomor. Bedanya apa? Kalau adat itu untuk hitungan. Adat itu hitungan. Bilangan hitungan. Adat. Adat makdud. Ya. Jadi kalau rokmun nomor. 1, 2, 3 itu aja. Nomor. Seperti nomor HP. Ya. 021, 081. Tapi kalau adat makdud itu bilangan ya. Bilangan. Hitungan atau bilangan adat. Nah. Selanjutnya. Amalun jamaknya a'malun. Apa? Amal. Pekerjaan. Amal, pekerjaan. Mirip seperti fi'lun. Fi'lun apa fi'lun? Melakukan. Kata kerja. Jamaknya? Kemarin ya? Jamaknya? Af'alun. Af'alun. Sama persis. A'malun. Af'alun. Fi'lun. Af'alun. Ada af'alul khomsah. Fi'il yang 5. Amalun, a'malun, fi'lun, af'alun. Selanjutnya waktun.
Jamaknya auqatun. Waktun jamaknya auqatin. Dan ini kalau kita lihat seperti jamak muannas salim ya, auqat. Iya, Ustaz. Betul. Atun. Dorok. Waktu dengan dorok makan dorok zaman. Gimana? Waktu dengan dorok makan dorok zaman. Dzaraf zaman. Ini waktu dengan zaman itu Kalau waktu ya waktu saja, waktu. Kalau zaman, zaman. Bedanya apa? Kalau waktu ya, ini isim aja, isim yang biasa, waktun. Waktu apa? Hada waktu amal, hada waktu naum, hada waktu roha, waktu biasa saja. Adapun dzaraf, keterangan waktu, keterangan yang menunjukkan waktu, seperti ba'da, qabla, ya. Apa lagi? Al-yawma. zaman Ya. sendiri Kalau sendiri bukan zaman, berarti waktu. zaman itu seperti bahasa Indonesia zaman itu era ya, era zaman, zaman purba, zaman batu, zaman modern, lebih ke zaman-zaman itu. Zaman apa? Kalau waktu ya isim biasa aja, waktu. Waktu. Hada waktu naum, hada waktu lil akal, untuk makan. Hada waktu raha, ini waktunya istirahat. Hada waktu amal. Seperti kemarin di teks kan, la'ibtum antal abu fi waqtil amali. Kamu bermain di waktu-waktunya bekerja. Waktu isim biasa aja, waktu. Yang artinya ya waktu. Digunakannya biasanya gitu. Ada waktu naum, ada waktu amal, waktu roha, dan lain sebagainya. Adapun zaman biasanya lebih luas. Zaman apa? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, lebih luas zaman biasanya. Zaman-zaman para ulama seperti itu. Bisa dipahami kira-kira bedanya? Oh, Ada lagi nanti asr. Asr itu abad. Asru. Abad. Pakai apa ya, lupa. Asr. wal asr itu waktu. Nah, ada waktu. Ya. Asr. Begitu. Selanjutnya, wazirul kharijiyati. Apa kemarin? Menteri Warna dalam negeri ya. Oh, Menteri luar negeri. Oh iya, jadi kata kharaja, ya keluar. Kharijiyah, luar negeri. Menteri luar negeri. Lawannya ya dakhala yadkhulu, dakhiliyah, menteri dalam negeri. Selanjutnya syahida yashhadu, bersaksi ya. Syahida yashhadu, bersaksi. Makanya syahadat ya. Asyhadu karena pakai domir anak ya kan, asyhadu. Kalau huwa yashhadu, kalau anak ya asyhadu. Fil madinya syahida yashhadu, bersaksi. Makanya kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa
tiada Tuhan atau tiada sembahan yang berhak sembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Rasulullah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah, seperti itu. Syahida yashhadu. Kalau dalam syahadat itu domirnya ana, maka iya-nya diganti a menjadi asyhadu. Seperti itu. Kemudian terakhir dohika yadhaku. Dohika yadhaku. Apa kemarin? Tertawa. Tertawa. Dohika yadhaku. Mada tadhak. Ya, biasanya gitu. Kalau ada yang ketawa. Mada tadhak. Pakai anta. Mada tadhak. Apa yang kamu tertawakan? Mada tadhak. Apa yang kamu tertawakan? Ada juga sebuah ungkapan tentang tertawa. Dohika duna sabab qalilul adab. Apa artinya? Ada yang tahu? Dohika duna sabab qalilul adab. Apa kira-kira? Dohika duna sabab. Kamu tertawa? Duna sabab qalilul adab. Kena. Kamu tertawa karena apa? Karena apa? Dohika tertawa. Duna itu tanpa. Sebab. Nah. Tertawa yang nggak ada sebabnya. Qalilul adab. Apa? Qalil. Sedikit. Iya, sedikit. Adab akhlak di situ maknanya. Qalil adab itu ungkapan ini. Ada yang apa? Qalil adab itu artinya kalau diterjemahkan bisa kurang ajar. Qalil adab itu kurang ajar. Nggak punya adab, ya itu maksudnya. Qalilul adab. Jadi kalau ada di kelas itu biasanya Ustadz kadang mengatakan itu. Di kelas Ustadznya lagi serius nih nerangin, tiba-tiba ada yang ketawa. Biasanya ngomong ini. Nggak ada yang lucu, nggak ada pembahasan yang lucu, tiba-tiba ketawa. Nah, langsung di dohika duna sabab qalilul adab. Itu suatu yang apa ya ibaratnya. Lagi serius nih di kelas, lagi penjelasan, Ustaz lagi jelasin serius, tiba-tiba ada yang ketawa. Kira-kira gimana? Langsung ikut. Itu muridnya itu istilahnya ya qalil adab kan, nggak punya adab seperti itu. Itu contohnya gitu. Jadi dohika duna sabab qalilul adab. Tertawa tanpa sebab itu ya nggak punya akhlak ibaratnya. Kurang ajar ya. Bahasa kasarnya. Seperti itu. Jadi kata dohika yadhaku, ya, tertawa. Lawannya tertawa apa? Lawannya tertawa. Menangis. Apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Apa ya? Baka yabki. Baka alif maksurah. Baka itu fil madinya. Fil mudhari'nya alif maksurahnya berubah menjadi ya. Ya baki. Ba kaf alif maksurah itu fil madinya. Baka fil mudhari'nya alif maksurahnya berubah menjadi ya, maka ya baki. Baka ya baki. Itu menangis. Baka dengan mentasdidkan kafnya Ustaz. Enggak. Baka itu enggak. Biasa saja. Biasa saja. Baka yabki. Enggak ada tasdid, biasa saja. Baka yabki. Itu enggak ada pula. Kenapa kamu menangis? Nah, bahasa Arabnya apa?
anta. Aja. Mata. Kenapa sama mata? Kalau yang kayak gini bingung Ustaz. Rupanya berubah sama nggak sih Ustaz ke bawahnya? Kalau huwa yabki, kalau anta Apakah kan jadi abdi? Abdi? anta tabki. Berarti lima za tabki. Lima tetap di Kenapa kamu menangis? Lima za tabki. Kenapa kamu menangis? Kemudian jawabannya abki li'annani apa? Li'annani dan seterusnya itu jawabannya. Maka yabki. Ya, kira-kira seperti itu untuk kalimah jadidah. Ada yang mau ditanyakan terkait kalimah jadidah ini? Dan ternyata waktunya tinggal 3 menit. Masya Allah. Tidak terasa. Perasaan baru sebentar ya. Baru sedikit ya. Tentang hari sama kalimah jadidah udah mau habis. Masya Allah. Ada ungkapan tentang waktu, makanya al waktu kasayf apa artinya? Ada yang tahu? Waktu adalah pedang Iya, seperti atau apa? seperti iya. Al waktu kasayf yaitu in lam ta'tahu qata'aka. Itu lanjutannya. Islam. In lam, jika kamu tidak menggunakannya untuk memotong, qata'aka, maka dia akan memotongmu. Motong. Apa artinya? Maksudnya apa ungkapan itu? Ya. Waktu seperti pedang. Ya, waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka kamu akan Dibunuhnya. ya dipotong oleh waktu. Seolah-olah waktu ya ibaratnya ya harus digunakan dengan baik, ya itu maksudnya. Kalau enggak ya akhirnya seolah-olah kita dikejar-kejar waktu ya. Akhirnya merasa waktunya sempit. Waduh, nggak ada waktu ini. Padahal waktu ya sama sebenarnya 24 jam ya. Setiap orang punya waktu 24 jam, tapi tiba-tiba dia menjadi kayaknya nggak ada waktu. Karena tidak bisa memanfaatkan. Makanya al-waktu kasif ya. Nah, sekali ungkapan itu. Tajri bisur'ah. Apa artinya? Jadi Berjalan dengan cepat. Waktu itu berjalan dengan cepat. Tajri bisur'ah. 6. Waktu kasif. Cepat sekali ya, baru sebentar sudah selesai. Ya, itu kira-kira. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya tinggal 1 menit. Sebelum berakhir sesi pertama ini. Intinya masih tentang fi'il mudhari ya. Tentang fi'il mudhari. Dan nanti di pelajaran ke-13 itu dirangkum. Rangkumannya di pelajaran ke-13 itu. Rangkuman tentang fi'il mudhari yang sudah kita pelajari. Dari berbagai macam domir yang ada. Ya. Mufrad, jamak. Mufrad dan jamaknya. Tapi di sini musananya belum ada ya. Musananya belum ada. Ya. So, nanti mungkin di pertemuan yang lain mungkin ya. Musananya. Jadi mufrad, jamak, mufrad, jamak, mufrad dan jamak. Sementara baru mufrad dan jamak saja. Ya,